Going to abyss aja ya. Iya, going to abyss. Habis gitu. Abyss kosong. Kosong ada kosong. Ini kenapa istri gue jadi gini ya? Jadi so lucu. Tapi kan ketawa. Ngejokes. Aku tuh ngetawain kamu. Iya, tapi kan ketawa. Iya, tapi kan kalau kamu kan kalau aku ngejokes kayak apaan sih yuk. Ya kan kamu gak lucu. Iya, tapi kamu juga nggak lucu sebenarnya. Tapi kamu ketawa. Tapi aku ngetawain kamu. Tapi kan kamu ketawa. Oke, Hoy. Tantangan yang kami hadapi ternyata sudah selama setahun ini bikin podcast. Apa? Ya ini akhirnya kita jadi terbata-bata seperti ini kan gitu. Bahkan untuk menjelaskannya juga kayak ekspektasi sama realita tuh masalahnya tuh di persepsinya itu sebenarnya jadi kayak berbentur gitu. Cari podcast untuk 2026 adalah Pastutri singer-songwriter yang mengangkat fenomena psikologis dalam keseharian rumah tangga dan kehidupan lewat penulisan lagu dan percakapan yang jujur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kembali lagi di Cari Podcast Pastutri Mediocre dengan obrolan super. Yeay. Sekarang kita lagi mau bikin acara episode spesial ya. Jadi karena episodenya spesial, jadi tempatnya juga spesial gitu. Sebelumnya kami mau minta maaf dulu nih buat teman-teman semua gitu ya, sahabat dan keluarga Cari. Kayaknya akhir-akhir ini pokoknya dari tengah tahun sampai ke sini tuh kayaknya kita lagi nggak konsisten untuk upload gitu ya. Ya betul. Apalagi kan sebenarnya kita kan punya tanggung jawab moral ya sebenarnya, karena kan ada teman-teman sahabat dan keluarga Cari yang sudah mendukung kita dari program crowdfund yang sudah kita bikin gitu. Tapi bukan karena terkendala soal itu sih sebenarnya. Maksudnya? Jadi bukan gara-gara nggak ada crowdfund di tengah jalan. Iya gitu, bukan karena itu. Jadi misalnya terima kasih teman-teman, sahabat dan keluarga Cari yang sudah mensupport kami dari awal Cari Podcast ini ada. Kemudian di pertengahan kami ada program crowdfund. Kemudian sekarang sudah akhir tahun. Namun ada kendala yang ternyata yang membuat kami akhirnya akan membahas apa sih sebenarnya yang kami rasakan kendalanya gitu. Kalau yang mau kita bahas sebenarnya di episode kali ini di season terakhir di tahun 2025 ini adalah tentang kondisi atau tantangan yang kami hadapi ternyata sudah selama setahun ini bikin podcast. Ya ini akhirnya kita jadi terbata-bata seperti ini kan gitu. Bahkan untuk menjelaskannya juga kayak harus mulai dari mana ya ngomongnya gitu. Iya nggak sih gitu? Iya betul. Ya sebenarnya sih karena ya kita langsung jujur aja ya ke teman-teman, ke kamu semua di sini gitu kan, buat karena memang kemarin ini karena kayak banyak kendala karena juga ada kendala teknis, tapi juga karena kendala teknisnya dulu ya kita bahas. Oke, kalau kendala teknis sih kemarin karena yang utama itu karena laptop kita mati gitu kan. Maksudnya bukan mati, apa namanya? Ada gangguan, trouble. Trouble-nya apa ya kemarin ya? Rusak. Ini OS-nya. Oh, OS-nya benar, karena kan laptop kami kan cukup udah 10 tahun 13 tahun. Ya, terus ya pokoknya MacBook laptop tahun 2012. Pokoknya laptop jadul gitu lah. Gitu. Tapi ya di luar itu juga sebenarnya kita juga ya kalau misalnya kita masih semangat, maksudnya kendala teknis itu harusnya bukan halangan gitu. Iya, benar. Cuman ya di sisi lain juga ya kan, karena kita kemarin juga alhamdulillah mendapatkan respon-respon yang ada yang positif, juga ada yang juga negatif gitu kan. Ada yang dan mungkin juga karena sebenarnya kami berusaha ingin mengakomodir semuanya gitu. Terus ya dari feedback yang negatif itu juga ada beberapa juga jadi yang kayak lumayan kena mental juga nih gitu. Kalau kamu ngerasa kena mental? Iya. Kalau kamu apa sih yang kamu rasakan ketika ada feedback dari sebenarnya gini sih, kita? bukan kena mental yang kayak sedih lagi, bukan kayak gitu sih. Tapi lebih ke
oh berarti kita besoknya harus kayak gini gitu loh. Oh, jadi menyesuaikan. Jadi berpikir untuk menyesuaikan diri agar tidak menimbulkan haters. Iya, betul. Kayak gitu. Haters. Tapi mungkin pihak-pihak tersebut pasti nggak suka sih dibilang haters gitu. Iya, ya sebenarnya sih juga mereka juga nggak merasa haters. Iya, Mereka, cuma hanya berbeda sudut pandang aja. Teman-teman ini juga aku tahu sih maksudnya dari hati mereka tuh mereka ingin kita tuh improve juga gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya feedbacknya tuh komennya membangun. Iya membangun dan konstruktif. Kayak, dan kayak ini what's best for you gitu, kayak mereka dari sisi inilah baik lah gitu, mereka ada sisi baik yang menurut mereka ingin dicari, harusnya kayak gini dong, kayak gitu. Oke. Gitu. Iya. Cuman ya balik lagi ternyata kamu atau ya ternyata kayak di kita atau di kamu sih especially kayak ngerasa kayak kurang nyambung gitu. maksudnya? Nggak apa ya? Nggak sesuai sama value yang apa? Value yang kamu pegang juga gitu. Maksudnya nggak sefrekuensi gitu. Oh, pada akhirnya memang ya beda gitu kan. Emang ya aku punya value-nya seperti ini. Pihak-pihak tersebut memang value-nya berbeda gitu kan. Iya, betul. Cuma tapi ya kan kalau dari aku sebenarnya, kalau dari gua kan sebenarnya aku nggak terlalu mengambil pusing dampaknya terhadap aku. Karena ya udah gitu. Bahasa kasarnya I don't give voy gitu. I don't give a voy. Voy itu apa? Oh, ya gitu lah. Gitu. Nah terus tapi yang aku rasa kayaknya cukup berdampak, kamu juga jadi kayak mungkin kayak jadi kepikiran kali gitu ya. Maksudnya jadi kayak, aduh ini berarti kita ngomongnya harus bagaimana ya gitu loh. Kita berarti harus nyampein apa gitu. Sedangkan apa yang kita sampaikan memang sebenarnya kan opini kita kan gitu. Itu sih sebenarnya jadinya respon-respon tersebut akhirnya ngebikin kita jadi hampir nyerah juga gitu ya. Jadi mental breakdown gitu sebagai satu kesatuan Icari gitu. Akhirnya kemarin juga pas ada kesempatan kita udah tahu akan ada podcast Han 2025 ya gitu. Cuma tapi emang kayak semangatnya aku rasanya semangatnya, vibes-nya, kemudian frekuensinya tuh kayak ya udahlah mandatori aja deh, coba aja deh. Kayak ya udah di submit aja, tapi kita nggak berusaha untuk best effort kita apa nih yang kayak benar-benar dipikirin, kayak kita invested gitu, invested dan mindful, pokoknya kayak gini. Mungkin karena udah mental fatigue atau enggak guys ya, pokoknya kita bakal banyak gitu deh. Jadi akhirnya jadi kayak udah ada kendala teknis, terus udah ada respon yang sebenarnya kami masih belajar untuk menghandle respon-respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami gitu. Iya betul. Harusnya kita nggak ada masalah. Ya. Harusnya kita ya udah. Orang bisa orang istilah kayak naik motor nih. Kalau kita jalannya di tengah dan kita mau pelan, tiba-tiba ada yang nyalip, gitu kan. Contoh misalkan kayak kita agak minggir melipir gitu, terus ada yang ngebut. Ya kita harus memahami ya orang itu ngebut gitu loh, orang itu berisik gitu. Jadi kayak itu yang lagi kita pelajari atau kita internalisasikan gitu ke dalam diri kita, kayak oke, manusia berbeda, manusia macam-macam, padahal kita anak psikologi ya gitu. Iya. Ya mungkin ini hal baru kan, karena kita setahun ini kan nge-podcast juga bukan sesuatu yang kita niatkan gitu. Iya betul. Iya karena itu ya, karena dapat feedback yang cukup positif di awal gitu kan. Iya. Karena kita lolos dari podcastan itu, terus kita dapat feedback yang cukup positif dari mentor-mentor di sana gitu. Jadi kayak walaupun kita nggak menang, tapi ayo semangat. Kita gitu. semangat gitu. Untuk ayo kita terus continue gitu. Nah itu mungkin yang salah satu yang positif juga yang dari tahun kemarin ya. Bisa bikin kita jadi punya api, semangat untuk
terus ngonten. Bahan bakar, ada bahan bakar Pas terus. ketika kita udah terus ngonten kan ya secara naturalnya ya itu akan mendatangkan komentar-komentar lainnya gitu. Iya benar. Dan komentar-komentar itu kan sebenarnya ya hak semua orang untuk bersuara semuanya. juga Tapi gitu. ya ternyata dari aku sih especially itu kayak aku kurang siap untuk menerima komentar-komentar itu gitu. Dia belum siap jadi punya haters. Bukan haters juga. Iya sih enggak. Bukan haters. Iya bukan haters. Tapi karena diri aku pribadi tuh aku kan orangnya tuh kayak nggak pengen banget salah ya kan. Iya. Aku nggak pengen salah. Jadi ketika ada yang respon lo tuh harusnya kayaknya bagusnya begini deh. Oh berarti gue salah ya gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi kayak jadi gue selama ini salah. Oke deh, gue akan berusaha supaya nggak salah lagi gitu. Nah itu maksudnya itu mungkin apa ya akan jadi pembelajaran buat kita juga gitu sebenarnya. Ya, karena soalnya kayak apa? Soalnya salah benar kan kita juga nggak tahu ya maksudnya. Ucapan kita tuh kayak kecuali kalau misalkan emang kagak sholat itu udah pasti salah kan. Tapi kalau misalkan kita bukan orang Islam terus kita nggak sholat, emang dia salah? Ngerti nggak sih? Iya. Iya kan, misalnya dia orang Kristen gitu, iya dia orang Kristen terus dia nggak sholat, ih salah lu nggak sholat, lah orang gue Kristen gimana gitu loh maksudnya. Jadi mungkinnya ya itu juga jadinya jadi kepengaruh ke jadinya konten kita yang juga jadi nggak konsisten kontennya gitu. Iya betul sekali guys. Karena ada feedback dan juga ada kendala-kendala teknis, jadinya juga bikin kita jadi nggak konsisten konten gitu. Iya, jadi iya. kayak apa ya? Ada semangat yang mungkin menurun gitu. Iya benar. Dari ini kita dari diri kita sendiri masing-masing gitu. Ya. Terus udah gitu di satu sisi juga ngerasa kayak kok kayaknya kita gitu-gitu aja ya gitu loh. Iya, jadi kayak kita sebenarnya kita juga punya ya setiap hal yang kita lakukan kita kan punya ekspektasi ya sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya mungkin kita tuh terbiasa untuk apa ya? Kita tuh terbiasa berpikiran ekspektasi itu adalah realita. Padahal sebenarnya realita itu tidak sama dengan ekspektasi. Iya, bahkan betul. Realita itu adalah persepsi yang kita pilih. Tadi nggak soal? Iya. Jadi pertama kita mempersepsikan sesuatu nih. Kita akan bikin podcast setahun ini gitu kan. Begini begitu bikin konten pilar bla 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 gitu kan. Iya. Itu langsung kita internalisasikan, kita anggap itu realita kita. Kemudian ketika persepsi itu kita anggap sebagai realita dan akhirnya kita jadi menimbulkan ekspektasi, karena kita sudah bikin konten pilar, karena kita bisa bikin menggunakan tools ini itu kita udah banyak pengetahuan ilmu itu, berarti kita bisa nih konsisten nih blas gitu. Iya. Jadi dengan ekspektasi tersebut jadi kayak terbentur kan gitu. Nah kadang orang suka bilang lower your expectation gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya memang kita tuh nggak boleh punya ekspektasi. Karena itu pintu ya sebenarnya malah dari pintu awal persepsi itu adalah kita anggap realita aja itu udah salah gitu kan. Iya. Maksud aku dalam konteks keyakinanku. Ya udah pas dalam konteks keyakinanku gitu, keyakinan aku nih bukan kamu ya. Kita tuh harusnya tidak boleh mempersepsikan apapun dalam membuat podcast dalam ini. Iya dalam hidup dan khususnya konteksnya dalam podcast ini gitu loh. Jadi persepsi itu jangan kita pupuk. Kita kita bikin podcast nih, terus kita mau persepsikan podcast kita nih pasti nanti akan banyak ininya nih. Berarti kita akan mencari relate-nya nih A, B, C yang menurut kita tuh kayak ini tuh adalah core act-nya sebuah podcast tuh seperti ini gitu. Iya, jadi gini, kita mempersepsikan seperti itu, kemudian jadi realitanya seperti itu. Kita menganggap itu realita. Kemudian itu akan menimbulkan ekspektasi lagi yang lain lagi gitu. Iya, jadi kayak mempersepsikan, kemudian menganggap persepsi tersebut ada realita, kemudian realita tersebut menganggap ekspektasi tersebut adalah realita. Kemudian persepsi kita anggap jadi realita. Dengan realita tersebut
itu kita menumbuhkan ekspektasi gitu loh. Ngerti gak sih? Iya kan? Tadi aku udah ngomong sih di awal-awal gitu. Nah, tapi maksudnya tuh kita apa ya? Persepsi ya udah kita melepaskan diri dari mempersepsikan apapun gitu loh, sebenarnya nggak usah gitu. Jadi maksudnya kalau memang kita mau nge-podcast, oh ya udah kita kayak balik lagi ke tujuan kita mau ngapain gitu aja gitu. Iya, ya udah kita emang podcast, kita tahu esensinya podcast itu kita ngobrol. Mungkin kita berbagi, atau kita yang menginformasikan, atau kita emang ingin menunjukkan, atau kita emang pengen apa ya? Pengen memberikan solusi gitu. Ya udah gitu. Udah sampai situ aja gitu. Jadi kayak apa ya? Aku mengutip, tapi kalau misalnya nggak relevan, dimohon kamu Apa? lo yang tahu informasi ini atau pengetahuan ini mohon untuk meluruskan gitu kalau nggak relevan. Seperti halnya Nabi Musa. Dia mempersepsikan dirinya, gue adalah Rasul. Berarti realita gue adalah Nabi terbaik nih, Rasul yang gitu. Tiba-tiba Allah bilang, Allah kan pemegang kebenaran ya, tahu segalanya gitu. Dari waktu, nggak, Allah di luar konstruk waktu. Bilang gini, enggak, ada Nabi Khidir. Terus Nabi Khidir, coba kalau ketemu nama Nabi Khidir gitu. Nah, di proses perjalanan itu ada beberapa kali khilaf tuh untuk mencari Nabi Khidir. Jadi kayak lo balik lagi gitu. Nah, pas sudah ketemu, Nabi Khidir bilang, lo pasti nggak akan sabar sama gue. Itu udah judgement. Nabi Khidir melakukan judgement terhadap Nabi Musa. Kenapa? Enggak, gue orang paling sabar kok. Enggak, lu nggak akan sabar. Iya, gue bisa sabar. Oke. Nih, gue kasih syarat nih. Syarat itu adalah dia berekspektasi, Nabi Musa berekspektasi kalau gue bisa untuk sabar gitu loh. Gue bisa untuk sabar. Jadi dari dia mempersepsikan, kemudian realitanya itu adalah dia percaya, kemudian akhirnya dia berekspektasi untuk sabar. Kenyataannya enggak. Hasil akhirnya enggak. Iya. Hasilnya enggak gitu loh. Hasilnya enggak dan dari awal kisah di Al-Quran pun juga kayak Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang lain mempersepsikan kan kenapa nyiptain kan manusia akan berbuat kerusakan. Iya, akan berbuat kerusakan gitu kan gitu. Terus kayak, nah jadi tuh persepsi kita jadi mempersepsikan sesuatu tuh kayak itu tuh kayak kita jadi kemana-mana sebenarnya ngobrol ini jadi kayak wah ini sebenarnya ekspektasi sama realita tuh masalah itu di persepsinya itu sebenarnya jadi kayak berbentur gitu. Jadi sebenarnya mau ditinggiin atau mau direndahin ekspektasinya, permasalahan pertama itu ditinggiin direndahin itu permasalahan utama itu di persepsinya, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu gitu. Dan itu memang butuh skillnya jam terbang. Dan itu butuh jam terbangnya yang dengan konstruk kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal yang benar gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu cuma memilih salah satu, gue nggak mau salah, gue akan melakukan hal benar, pasti akan salah gitu. Maksudnya bukan pasti akan salah, jadi pasti kamu mempersepsikan kok gue salah ya gitu loh. Tapi kita memang harus embrace dua-duanya. Kemarin aku ngobrol sama Pak Imam. Ini relate nggak nih? Relate. Ya. Pak Imam itu adalah Pak Imam adalah salah satu rekan kami di sesama podcaster juga gitu. Nanti kan ceritanya. Bilang gini, kan aku ternyata baru tahu beliau iya saya dapat sponsorshipnya tuh dari Muhammadiyah gini gitu. Oh, Bapak orang Muhammadiyah? Oh, enggak, saya pengurus NU. Loh, kalau aku kaget kan, enggak, saya malah pengurus NU, tapi saya juga dapat pendanaan fundingnya, sponsorshipnya dari teman-teman Muhammadiyah. So kayak, loh, oh gitu Pak? Iya, loh, kan sama-sama Islam. Terus dia bilang gini, kita aja punya kaki dua. Misalnya emang ada dua nih, Muhammadiyah dan NU, kita aja kaki punya dua, nggak bisa dong jalan cuma satu. Kita dua, betul. Tangan dua, mata dua, so kayak dua hal itu, dualisme itu emang harus di-embrace gitu loh. Dunia tuh semuanya ada pasangannya, kecuali Allah nggak pernah bukan punya pasangan. Oh jadi kayak, oh iya juga ya.
Lu nggak bisa bilang gue lebih suka malam daripada siang. Nggak bisa, lu harus embrace dua-duanya. Itu yang jadi apa ya? Yang jadi apa istilahnya? Yang menjadikan kita jadi semakin banyak mempelajari gitu loh. Jadi berarti kita jangan terkungkung sama ekspektasi atau realita yang kita anggap itu realita untuk kita gitu. Iya. Jadi kayak kita harus lebih apa ya? Harus menerima apa namanya? Sebenarnya lebih membuka ikatan-ikatan kita terhadap apa yang kita persepsikan gitu loh. Oh gitu ya. Gitu sih. Jadinya kayak misalnya nih, kalau misalnya dari kasus kita nih berdua nih, kayak misalnya kita kan kayak pengennya apa namanya? Kita tuh pengennya berproduksi gitu, berkreasi gitu kan, produktif, membuat karya. Iya. Gitu. Akhirnya kita ngide-ngide kan. Iya. Ide ini begini apalagi kan kita juga punya cari musik tuh. Iya benar. Kita sebagai singer songwriter juga kita punya produk musik gitu dan kita jadi kayak ngide kayak bikin album nih begitu. Ayo terus tapi kita juga bikin podcast juga, kita live juga di TikTok gitu-gitu. Iya. Dan itu jadi kayak it's all happening all at once gitu yang pada akhirnya semuanya jadi keteteran semua gitu. Kalau kayak filmnya Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Itu mah enak, dia mah bisa masuk ke realita ini itu. Iya makanya kan itu kan realitanya kan udah absurd itu ternyata realita gitu loh. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak itu juga jadi pembelajaran buat kita juga gitu. Mau makan kamu ya? Iya. Sandwich smoked beef and cheese. Ya nggak, saya buat punya aja. Aku masih kenyang. Oh iya. Halo guys. Tadi kita sempat cut sedikit sih karena suasananya lagi rame ya. Gitu. Nah, terus lanjut lagi tadi tuh kita udah mau masuk ke ya udah berarti kita akan evaluasi format kita gitu. Iya, gitu. Untuk kedepannya gitu. Kayak lebih biar lebih nyambung sama. Iya, sebenarnya sih ini evaluasi ini sebenarnya konten evaluasi sebenarnya. Apa hal yang kita rasakan, apa yang perlu kita improve lagi untuk meningkatkan lagi kualitas kontennya Icari gitu, secara konteks gitu ya. Kalau secara produksi kan ya udah kita suatu saat kalau misalkan memang nanti ada yang sponsor ya alhamdulillah alat-alatnya, tapi secara taste, rasa kayak konteks kontennya. Oke, gitu. Nah sekarang yang kemarin evaluasi format kemarin tuh apa yang berhasil buat kita menurut kamu? Yang berhasil itu adalah what work itu adalah kita mudah membawakannya gitu. Maksudnya mudah membawakannya. Maksudnya menurut aku yang work itu adalah kita menemukan format-format yang memang bisa fit in sama kita sebagai kebutuhan podcast gitu loh. Maksudnya buat aku kita nggak pusing nyari ide, kita nggak pusing proses brainstorming karena kita punya tools AI untuk bisa kita gali nih apa yang kita mau, kita lempar ke AI, kita enhance lagi di AI, kita elaborasi lagi, kita sortir lagi, itu yang what work ya. Terus kemudian hal-hal teknis optimalisasi yang kayak kita punya kamera, kita ada lav, kemudian itu juga supporting gitu kan. Ya meskipun secara laptop MacBook itu kayak perlu catch up lah, perlu improve, tapi ya udah kita optimalisasi gitu kan. Gitu. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Kalau misalkan misalnya secara konten, kalau kamu apa yang what work-nya? Kalau aku itu aja deh kayak. Kalau aku yang what work-nya itu karena aku cukup pede untuk bilang kita ini podcast yang memang nggak kayak kebanyakan podcast lain gitu. Oke. Aku ya, maksudnya orang-orang ketika ketemu sama kita kita berdua sebagai podcaster, kalian suami istri, kalian podcast bareng, wow gitu. Kayak ada sense of proud, bukan proud sih, tapi lebih kayak ternyata kita distinguish ya gitu, kayak
kita ada pembedanya gitu. Ada uniknya, ada uniqueness-nya dari podcast kita gitu. Walaupun ya sekarang juga udah mulai banyak berjamur mulai tumbuh bermuncul, juga. ya. Mulai tumbuh juga pakai podcast couple yang lain gitu. Iya. Ya kita masih ya Pak, aku sih masih ngerasa pede untuk bilang ya nggak banyak juga kan podcast couple. Iya benar. Couple-nya benar-benar suami istri gitu. Iya betul. Gitu, kalau aku sih gitu. Terus nah, berarti kan kalau ada yang what work, ada yang nggak what worknya kan? nggak ada yang nggak what worknya. ada yang what didn't worknya gitu. Ada yang what work, ada yang what didn't work. Kita anak jaksel banget ngomongnya dicampur-campur. Ada yang enggak pakai bahasa Indonesia. Iya. Apa yang berhasil, dan apa yang kurang berhasil. Iya, gitu. Apa yang perlu diimprove. Iya, betul. Apa? Kalau perlu diimprove, makanya mungkin secara garis besar kita kan Pak Sutri pengen ngobrolin sesuatu tuh kayak masih belum tajam, belum niche, belum spesifik, belum gitu loh. Oh iya. Jadi kayak masih. Karena kita juga masih kayak ngeraba-raba juga ya, kayak sebenarnya tuh kita apa sih topik yang memang kita mau senantiasa bicarakan benar-benar. Jadi kayak terlalu random. Aku beberapa podcast couple yang aku temuin gitu, misalnya aku temuin di Spotify atau di YouTube itu tuh ada beberapa yang kayak misalnya mereka Pak Sutri tapi mereka niche-nya itu tuh ngomongin finansial gitu. Terus ada juga Pak Sutri yang memang ngomongin parenting gitu, kayak gitu. Terus kita tuh Pak Sutri mediocre dengan obrolan super ya gitu, apa yang kita obrolin kayak gitu, kayak masih belum ya itu tadi belum tajam gitu. Belum tajam. Ini lebar, tajam tuh gini. Belum tajam. Kalau kamu tadi udah belum sih? Yang bikin worknya ya tema sih benar yang tadi itu kan dari aku. Itu dari tadi aku yang perjelas ya. Iya perjelas. Kalau dari kamu apa? Ya itu sama sih. Oh iya saya berarti sama. Nah sekarang kan maksudnya kita sekarang udah mau akhir tahun nih ya kan, kayak sudah akhir tahun terus kayak tepat banget kita kayak untuk ya karena kita juga lagi evaluasi juga, kayaknya kedepannya juga kita mau melakukan improvement gitu. Bikin mungkin format baru yang bisa lebih tajam lagi. Format sih enggak sih, kita masih kayak gini, masih ngobrol gitu. Tapi ya, kita kayak ide baru apa ya, kayak tema taste baru yang mungkin akan bisa lebih tajam dan lebih lebih spesifik ke kita gitu sebagai personal gitu. Sebagai Ica dan Ari sebagai Pak Sutri, tapi yang emang juga orang kayak udah nangkep oke, lu akan ngomongin itu terus. Icari tuh ngomonginnya ini soal ini gitu. Misalnya kalau kayak ngomongin genre itu kayak udah oke, kita akan main lagu dangdut gitu. Iya. Jadi gue kayak kita akan menentukan genre kita di tahun depan gitu gitu. Nah, pas banget tadi banget nih kita dan kemarin abis ikut acara Podcaster Han 2025 diadain sama Ekraf sama KBR Media gitu. Ini perlu diceritain sih background story-nya sedikit. Paling dikit aja ya, background story-nya kan cuman iya, kamu kayak dikit kayak tahu nih kan terus ini orang ngomongnya kemana-mana nih. Iya pasti. Iya pokoknya intinya kan kita berdua mendaftarkan diri dan alhamdulillah lulus kurasinya benar-benar kita juga berdua gitu. Iya benar. Jadi kayak mungkin itu adalah suratan takdir sih. Iya, itu sign. Iya jadi kayak kita juga mau ngucapin terima kasih juga sih buat KBR Media dan Ekraf yang memang mempercayakan kita untuk ikut dalam kesempatan ini gitu. Yang mana sebenarnya kesempatan itu sebenarnya ide ngebahas yang ide bikin podcast yang temanya kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kan mereka udah ada. Cuma ya, kan karena terus udah gitu idenya itu kan udah juga dari bulan November. Pokoknya setelah Oktober November itu setelah kita submit podcastan buat podcastan itu yang episode 19 itu kan. Ya. Dan tapi kita juga belum jalan-jalan karena itu decline
semangatnya tuh decline. Iya kalau dari aku juga karena juga tapi kedepannya mau ngapain ya kayak masih Kata kayak oke kita mengevaluasi, kalau udah mau mengevaluasi terus mau ngapain, mau apa gitu loh. Iya. Cuma sekedar evaluasi, menemukan hal-hal kekurangannya terus what's kenapa next gitu. What's next? Iya. Nextnya kita masih bingung. Nah, pas tadi kita belajar 2 hari ini banyak dan beberapa podcaster yang memang gila, mereka idenya keren banget. Apa ya? Kayak bisa gitu mereka kepikiran ini itu gitu, dan emang semuanya juga jadi niche ke masing-masing gitu kan. Terus jadi kayak dari situ juga kita dapat banyak insight juga gitu untuk ini kita sendiri gitu, untuk podcast kita berdua sendiri, Icari podcast ini gitu. Jadi itu juga kayak kita juga ada ditanyain kan, coba sebutin di challenge gitu bikin ide gitu kan buat ke depannya kayak gimana gitu. Nah terus jadi nyambung juga kan nanti kita akan ngomongin tema-tema di tahun depan. Iya, jadi tuh di podcaster Hunt tadi tuh kita ada kayak semacam sesi disuruh submit ide lah gitu ya. Kita bikin ide. Nah, kebetulan pas banget kita lagi evaluasi, kita lagi mencari-cari, akhirnya kita dapat ide. Ini yang akan kita jadikan landasan garis besar haluan podcast Icari GBHP Iya, GBHP garis besar haluan podcast. Kita orde baru banget. Yang tahu itu pasti waduh udah pasti orang tua, leluhur ya. Kalau kata itu apa, artefak. Ya jadi kita sekarang berarti pertama kita kan punya tagline baru. Jadi Icari hai, selamat datang di Icari Podcast, Pasutri Mediocre dengan obrolan super. Itu kita akan drop. Kita tidak akan pakai tagline itu lagi. Kita akan sekarang Icari Podcast. Ini ide gue sih sebenarnya. Pasutri Ordinary berbagi inspirasi. Harus di-spill sekarang banget ya? Iya nggak apa-apa sih. Maksudnya ya nanti aja itu nanti kita akan. Enggak, itu tagline seperti itu sekarang. Tapi kan nanti bagaimana kita menyajikannya kan. Ya, itu kan nanti kita pikirin di episode berikutnya ya. Di season berikutnya. Terus apalagi? Kemudian, secara garis besar yang tadi yang kita akan mau highlight untuk menjadi tema kita adalah setelah tadi kita banyak melakukan proses kreatif dan brainstorming, ada proses mental aja. Ya, ini kita kasih background dulu dikit. Kemarin di sesi materi di workshop itu kan ada salah satu materi yang siapa namanya? Eki. Oh, Eki. Jadi Bang Eki, jadi Eki siapa? Eki Priagung ya. Dia kasih insight yang sangat wah gitu, kayak bikin kita tuh kayak oh iya gitu. Jadi iya benar. Spill-nya itu adalah jadikan podcast ini sebagai bukan gimana sih ngomongnya? Yang api itu. Bukan. Apa sih? Iya, yang api. Kan kalau dulu kita tahunya kan ada metode ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu. Nah, tapi Bang Eki tuh ngasih tahu sebenarnya bukan ATM. Kalau sekarang tuh kayaknya yang paling relevan tuh adalah api. Api katanya. Karena kan kontennya menyala abangku gitu. Iya. Bagaimana? Ya udah. Api itu adalah A-nya itu amati, P-nya tuh pelajari, I-nya tuh internalisasi. Jadi kayak diinternalisasikan gitu. Iya, nah kita jadi kayak berarti kita internalisasi lagi nih sebenarnya tuh Icari tuh Ica dan Ari tuh siapa dan kita mau ngapain, mau ini gitu. Apa yang perlu kita highlight atau kita pertebal dengan keunikan yang kita punya yang emang udah kayak melekat di dalam diri kita. Kan Hari pasti punya banyak list uniqueness. Iya, betul. Distinguish ya. Jadi Ica juga sama gitu. Iya kan, dan karena juga biar nyambung juga gitu sama kita sebagai musisi juga ya. Benar. Kita juga singer songwriter juga bener. yang adalah rilisan lagu. Lagu. Yang mana juga itu juga soal rilisan lagu kita juga karena kita kemarin drop down itu akhirnya itu mempengaruhi sama proses bikin proses kita bikin album ya, di dalam podcast itu, ini gitu. Terus jadi
ya biar sinergi lah gitu, sekalian IP kita sinergi gitu. Jadi kita jadi apa namanya ingin mempresentasikan kepada kamu kalau misalnya kita itu adalah seorang pasutri singer songwriter, dan juga ya karena kita juga lulusan psikologi kan, jadi kita pengen yang dekat gitu sama kita kan, karena kita berdua lulusan psikologi. Jadi ya udah kita mau ngomongin kayak hal-hal yang fenomena psikologis. Ya bahasanya ilmiah banget ya. Enggak ya, berarti apa dong? Kita akan mengangkat kayak apa ya, isu-isu ya kayak bukan isu apa namanya? Emosi. Enggak, bukan. Iya, seperti itu, semacam itu. Kayak apa sih? Kita angkat hal-hal emosional. Ya enggak lah. Emosi ini kan termasuk dari bagian dari fenomena-fenomena psikologis juga kan sebenarnya. Misalnya apa? Emosi. Enggak, kalau selain emosi apa? Kalau misalnya mau ngambil fenomena psikologis. Misalnya kecemasan. Kecemasan kan bukan emosi. Bentuk apa ya? Bentuk fenomena. Ya berarti intinya kayak apa ya? Bener ya, fenomena psikologis. Iya, memang fenomena psikologis sih. Iya banget ya. Iya, tapi kan apalagi pendekatan yang bisa menjelaskan sebuah kondisi gitu ya. Nah, tapi kita juga nggak mau yang terlalu akademis banget kan. Iya. Ya please deh, emang siapa yang akademisi? Aku akademisi. Enggak, bukan. Ya, bukan. Ya Tapi kita pokoknya sarjana kan. Kita sarjana, tapi kan maksudnya kita juga nggak begitu, setelah lulus itu juga nggak mendalami psikologinya banget gitu. Jadi kita pengen kembali ke psikologi, tapi ya dalam konteks yang ya udah yang lebih santai, yang lebih sehari-hari gitu. Jadi bukan yang terlalu membahas secara spesifik atau yang kayak dengan pendekatan teoritis akademis atau, gitu ya. Kayak gitu, atau kayak terapeutik atau apa gitu-gitu juga. Iya. Tapi mungkin istilah-istilah itu mungkin akan jadi berseliweran di podcast kita ya gitu. Tapi maksudnya bukan berarti kita sotoy atau kayak apa ya, kayak wah nih lu harus tahu ya yang namanya anxiety atau NPD bla bla bla. Enggak, kita, bukan. Ya apa namanya girohnya adalah apa sih giroh? Ini Semangatnya adalah kita bukan mau ngajarin sih sebenarnya, tapi kayak pengen sharing gitu, karena yang kita tahu tuh secara psikologis tuh kayak gini loh. Iya, benar. Kayak gitu. Karena background kita juga balik lagi ke situ. Iya, betul. Iya, terus udah gitu ya, karena kita juga terus habis itu ngangkatnya kayak gimana nih, karena kan kita pasangan suami istri ya gitu. Ya berarti ya udah dari keseharian kita aja sebagai suami istri, sebagai ayah, sebagai ibu dalam rumah tangga, dalam kita hidup gitu. Iya, jadi yang kayak ya udah yang relate aja, yang dekat saja sama kita gitu. Iya, benar. Mungkin kamu secara pribadi atau aku secara pribadi juga mungkin akan kita angkat juga gitu. Iya, pokoknya yang dekat sama kita lah sehari-hari. Diangkat. Aduh. Diangkat secara pribadi. Iya kayak gitu, dan apa ya, pengennya juga pengen selain itu juga kan kita juga pengen sharing juga sebagai dari sisi singer songwriternya itu kan. Kamu ngomong apa sih? Kamu belibet nih ngomongnya. Maksudnya kita juga selain podcaster, kami kan juga singer songwriter kan. Penulis lagu, pencipta lagu. Jadi kita juga pengen kayak ada relevansinya juga gitu dari podcast dan karya musik, dari lagu-lagu yang intinya sih gini sih. Jadi Icari Podcast untuk 2026 adalah pasutri singer songwriter yang mengangkat fenomena psikologis dalam keseharian rumah tangga dan kehidupan lewat penulisan lagu dan percakapan yang jujur. Iya, jadi itu definisi operasional. Kita mau sidang skripsi ya. Akhirnya kita juga tidak bisa melepaskan diri dari atribut akademis. Karena kita nggak pengen akademis banget. Iya benar. Iya, jadi ya intinya gitu sih. Jadi apa namanya, kita sebagai singer songwriter dan juga pasutri dan juga sarjana psikologi, jadi kita pengen podcast kita itu yang ngelihat fenomena psikologisnya dari kita, terus udah gitu dan kita tuangkan gitu. Kayak kalau aku sih kayak aku punya di synthesize. Iya, dan aku punya lagu gitu, pernah sempat bikin lagu yang nyeritain tentang mungkin gimana cara
bukan gimana cara, aku mempunyai keresahan dari Bang Ari sebagai ayahnya dari anak-anak. Gitu. Aku punya keresahan soal itu, jadinya jadi aku tuangkan ke lagu. Nah itu juga aku juga pengennya ngajak kamu juga untuk kayak kalau misalnya kamu juga punya keresahan-keresahan yang ingin kamu ungkapkan gitu, tapi kalau misalnya juga kamu nggak tahu cara ngungkapinnya gimana, boleh misalnya caranya adalah salah satunya dengan menulis lagu juga gitu, kayak apa ya? Iya sih betul, tapi itu kan terlalu teknis ya. Iya, maksudnya itu juga nggak yang ayo kita sama-sama menulis lagu juga kayak gitu. Iya tapi sih. Pengennya sih kayak ada tiknya gitu loh. Tik itu apa? Kayak oh iya juga ya bisa gitu loh. Oh oke. Aku kira tuh kamu kayak menganggap semua orang tuh bisa nulis lagu gak? Oh enggak sih. Ya aku sih juga menganggap kalau misalnya kita latih bisa, kayak misalnya semua orang bisa menulis, semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa menemukan suara. Iya gitu kan. Kalau kata Radiohead, anyone can play guitar. Iya kayak gitu. Terus ya jadi pengennya ya sebenarnya ya soalnya juga aku sebagai penulis lagu juga sebenarnya juga nggak jago-jago banget nulis lagu ya gitu, maksudnya. Iya benar-benar. Iya laguku juga bukan yang lagu hits atau yang lagu yang belum jadi lagu hits dan belum jadi lagu yang diingat sama orang juga gitu sebenarnya. Jadi kayak tapi aku diingat juga kok sama anak-anak kita. Nah, nih aku punya kebanggaan atau kepuasan tersendiri karena anak-anakku suka sama lagunya. Oh, gitu. Oke. Jadi jadi senang gitu. Jadi aku punya kepuasan untuk wah ternyata lagu aku diapresiasi. Anak-anak itu seneng gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya nulis lagu juga bukan karena kita pengen lagunya hits atau kita pengen enggak dong. Iya. Aku sih pengen. Iya. Aku enggak. Berarti kamu masih pengen ngelihatnya ke luar diri, bukan ke dalam diri. Gitu. Ya itu salah satunya ya. Terus. Nah, jadi itu bikin aku jadi pengen deh sharing juga ke teman-teman, ke kamu juga yang mungkin bisa salah satu mengekspresikan emosinya itu dengan menulis lagu. Oh, oke. Iya, aku paham. Iya kan karena kita juga udah sebagai singer songwriter. Kita sudah bisa memproklamirkan diri kita adalah singer songwriter gitu. Jadi bentuk produktivitas dan kreativitas dan berkarya kita adalah menulis lagu gitu. Iya, betul. Kemudian kita juga sebagai podcaster. Jadi kita juga podcast ini juga sebagai wadah kita bereksplorasi gitu. Explore podcaster. Ya. Terus. Ya udah gitu doang. Oh. Aku cuma kayak wrap up doang. Oh gitu ya. Wrap up. Iya. Wrap up. Kodok gitu wrap up. Rang. Salah back sound. Salah sound effect. kayak muka kamu tuh tadi kayak lucu nih. Tadi kayak salah. Enggak sih, aku tahu aku nggak lucu. Iya tapi nggak apa-apa jadi buatku lucu. Oh gitu. Aku ketawain soalnya. Ketawain kamunya. Iya. Terus. Ya udah gitu, terus ya itu juga ada juga salah satu yang kita sempat jadi key point pembicaraan obrolan kita tuh adalah ya kita ngambil juga dari materinya Bang Eki kemarin. Mempertebal sih sebenarnya kalau yang gitu kan garis besar ya. Garis besar, ya. Jadi, bold, ya kan. Jadi kan maksudnya apa tuh maksudnya garis besar? Iya mempertebal apa yang kita punya gitu kan. Kan ada dua tuh, mempertebal atau kita pakai topeng kan. Kayaknya kalau buat aku kayaknya lebih baik mempertebal deh. Karena kita deep dive ke dalam diri kita kan. Iya. Mencari apa yang mudah. Mencari apa yang aku cari. Udah nggak usah. Ini ya pesawatku ya. Bawa bintang menari. Oh bukan nih. Langkahku. Enggak gitu. Ikan Nurjana. Iya, Ikan Nurjana sama mantannya dulu. Oh gitu ya. Oh iya. Aldi Bragi ya. Iya. Ya begitulah. Intinya dari keseluruhan podcast ini gimana dan apa yang bisa bikin kita, kan maksudnya kita udah bikin ini baru nih, spill format baru atau ide baru atau rasa baru dalam definisi operasional baru dalam podcast kita gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa komit? Karena kan kita disclaimer kan tadi di awal ya, kita minta maaf banget buat teman-teman, buat
kamu semua yang Berarti ini disclaimer di ujung. di ujung ya karena kan ya kita minta maafnya kan karena memang kita kurang konsisten kan kemarin. Iya, Jadi iya. gimana caranya untuk kedepannya itu kita bisa lebih konsisten lagi gitu. Kalau menurutku, ini berarti akan ada menurutmu. Iya boleh deh. Enggak. Nggak mau? Ya pokoknya gimana deh kalau buat kamu gimana? Kalau buat kamu? Kalau menurutku, ya udah kita sudah jadi podcaster, kita sudah jadi singer songwriter. Ya walk the talk, living a life gitu ya, nggak sih? Bener nggak sih? Living a life nggak sih? Iya. Bener kan? Apa namanya? Nggak, maksudnya ya kita jalanin apa yang kita ucapkan, kemudian kita Live the life. ya live the life gitu. Ya udah. Jalani hidupnya. Jalanin hidupnya, jadi kayak kita karena mungkin setelah kemarin itu sempat kita mental breakdown itu drip going to abyss aja ya. Iya, going to Habis gitu. Habis kosong ada kosong. Ini kenapa istri gue jadi gini ya? Jadi so lucu. Tapi kamu ngejokes. ketawa. Aku tuh ngetawain kamu. Iya, tapi kan ketawa. Iya, tapi kan kalau aku ngejokes kayak apaan sih yuk. Ya kan kamu gak lucu. Iya, tapi kamu juga nggak lucu sebenarnya. Tapi kamu ketawa. Tapi aku ngetawain kamu. Tapi kan kamu ketawa. You see me laughing? jadi apa? Karena kita jadi apa? Jadi kayak wah ini nge-podcast harus begini gitu loh. Jadi kayak Ya. jadi kayak kok kita kalau kita memang mau jadi podcaster, mau jadi singer songwriter, ya kita walk the talk, kita living life. Ya udah yang relate aja. Ya udah yang relate dan ya udah As it is aja gitu. Iya, as it is dan start from a small thing gitu loh gitu. Start from a small thing. Ya deh aku ikut deh. Iya. Bagus. Ya sih, songwriter kan jago tuh. Kreatif. Iya. Oh berarti ya jadi ya kedepannya sih karena kita juga udah ubah format yang emang lebih ke menebalkan diri sendiri gitu ya, ubah formatnya ya pokoknya Jadi pakai touch up terus gitu kita. tebel banget kamu. Iya jadi ya harapan kita juga sih, kami juga sih kedepannya jadinya Itu tadi bentuk komitmennya ya. bentuk komitmennya Adalah ya udah menjalani kita sebagai diri kita sendiri. Kemudian mempertebal keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Artinya itu yang pertama ya. maksudnya oke ini kita jadi podcaster, jadi kayak mungkin kita akan saling ngingetin kita podcaster loh. Bangun nih kita podcaster loh, kita nge-podcast gitu, ayo gitu loh. Jadi kayak agak analogi ekstrimnya ada kayak lu Islam udah sholat belum gitu loh, misalnya kayak Ya, gitu. ya. Oh masuk neraka Iya. gitu. Masuk neraka mau ha? Masuk neraka ha? Ayah mode on. Iya. Iya. Ayah mode on. Iya kan Iya, kamu oke. marahin gitu. Terus ya berarti kita untuk komit adalah seperti itu gitu ya. Iya gitu. Itu sebenarnya komite bukan buat kamu sih sebenarnya, itu kan Buat kami sendiri. pernyataan kami sendiri. Iya, buat kami sendiri untuk kami amati, pelajari dan menginternalisasikan gitu supaya jadi mindful. Gitulah pokoknya. Kalau untuk konsistennya gimana? Konsisten itu kayak butuh hal-hal teknis nggak sih sebenarnya? Iya. Iya kan? Karena konsisten itu adalah musuh sekaligus sahabat dari konten kreator. Emang iya? Enggak, maksudnya sahabat itu adalah kalau kita udah konsisten itu pasti akan ada hasil yang bagus juga Oke, gitu. kalau musuhnya? Musuhnya adalah untuk jadi konsisten tuh berat banget. Oke, tapi aku nggak paham. Iya maksudnya Kalau yang pertama aku paham, yang konsisten akhirnya jadi sahabat menjadi itu. Tapi kalau jadi musuh, konsisten kok musuh sih? iya maksudnya bukan maksudnya musuh ini aku sebagai karena pengen jadi oksimoron aja sih, kayak pengen jadi kontrasnya aja. Tapi maksudnya itu konsistensi itu musuh karena ya kita berat banget untuk menjadi konsisten itu karena keluhannya keluhannya konten kreator yang masih gitu-gitu aja. Iya. Menurut kita itu adalah
mereka mostly tuh kurang konsisten termasuk kita juga. Iya benar. Gitu. Iya sih kemarin juga di Makanya podcaster Han juga pada iya, pada bilang tuh, aduh tapi gue masih jarang konten, masih nggak konsisten, masih segala nggak macem. konsisten. Makanya podcastnya jadi gitu-gitu aja gitu. Iya. Pada saat ini ya, termasuk Iya. kita juga gitu. Iya betul. Kita juga masih Craft banget. iya ya. Nggak sadar loh. Iya. Terus. Ya itu masih nggak, masih kita ya itu, makanya jadi musuh utamanya karena kita masih nggak konsisten. Oh iya betul. 1, 2, 3. Akhirnya kita harus pakai kamera handphone karena kameranya mati baterainya tadi. Ya. Nah sedangkan kita nggak tahu kita sampai ngobrol sampai mana. Lupa. Bukan lupa, karena kameranya mati nggak bisa dicek. Ya. Yaudahlah berarti kita komitmen. Tiba-tiba. Iya berarti ya memang ya dari itu tadi ya, karena kan kita juga udah pengen mempertebal Keimanan. kita. Oh balik lagi ke situ jokesnya. Iya nggak apa-apa. Ya karena kita kan karena udah ada apa ya istilahnya, udah nemu apa nih sisi dari podcast yang emang relate banget sama kita ya, Betul. kami sama Ica dan Ari. Iya, betul. Cari podcast gitu. Ica dan Ari. Iya. Iya. Jadi itu yang jadi apa namanya, bensin kami, bensin jadi ya. Bensin untuk kita tetap komit ke dalam podcast ini dan juga berusaha untuk konsisten mempersembahkan podcast ini kepada kamu gitu. Jadi kayak ya biar kita sama-sama enak aja gitu. Biar sama-sama enaknya gimana deh? jadi kayak lagi mau ini ya. Mau ditilang. Jadi sama-sama enak aja gimana? Ya yang enak sih saya nggak ditilang, Pak. Sebenarnya sih kemarin juga kita memang berusaha untuk sejujur mungkin juga kan sebenarnya dari awal gitu. Cuman mungkin itu kayak masih lost dalam tujuan kita mau ngapain. Oh tujuannya mau ngapain? Iya kan? Iya. Ya kayak kita masih, sebenarnya kita ngapain sih bikin podcast? Ngapain sih bikin podcast gitu kan? Iya, kayak masih ya nggak kuat tujuannya, jadinya jalannya juga jadi terjal gitu. Benar. Jadi, nah tadi kan kita udah jelasin gitu kan, kenapa kita akhirnya memutuskan untuk ubah tema dan segala macam ya kan, karena ingin kita juga mempertebal tujuan kita sebenarnya, kayak memperjelas tujuan kita tuh mau kemana gitu. Kita mau ngebawa kamu ini bersama kita di sini mau ngapain gitu, mau kemana gitu. Iya. Jadi tapi sebenarnya tujuannya udah ketemu berarti. Udah ketemu. Yang itu yang kita pengen bikin ulang lagi dong. Iya juga ya. Gimana sih? Kan kebiasaan. Ya semoga sih dari komitmen dari hal yang bikin kita untuk komit ini ya, jadi itu juga jadi bikin kita untuk jadi konsisten dalam mendeliver podcast ini ke kamu gitu. Betul. Jangan lupa ya guys, dukung kami terus, doakan. Insya Allah istiqomah. Bismillah ya. Bismillah. Dan juga pengen pengen minta supportnya juga sih untuk kayak follow, subscribe, dan juga ya pokoknya kalau misalnya ada feedback juga ya nggak apa-apa sih, just keep them in aja gitu. Ya, kayak jadi diri kalian sendiri aja. Jadi nggak usah ngerasa nggak enak sama Icari. Karena tadi aku udah kasih statement itu ya. Iya, jadi kayak ya udah gitu, ya udah kita paham lo begitu, dan gue nggak minta lo memahami kita gitu, karena dengan lo sudah punya opini itu udah jelas di mana positioning kita masing-masing sebenarnya. Kayak lo di situ gue kayak gitu banget. Ya iyalah, kan kamu di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Omin always right kan? Iya. Ya udah gitu. Jadi kan positioningnya, kecuali misalnya kayak kalau kayak gini sih gitu loh. Iya nggak sih? Iya deh, iyain aja. Ya udah. Oh gitu guys. Terima kasih untuk selama setahun ini. Makasih banget buat yang ikutin perjalanan kita sampai sejauh ini. Iya, sampai setahun ini. Masih bertahan juga sama kita walaupun masih anggot-anggotan kita ininya ya, deliverynya gitu. Tapi ya doain aja kita sama-sama ke depannya bisa lebih konsisten lagi. Amin. Jadi misalnya kamu juga punya punya perjuangan-perjuangan atau misalnya punya keresahan-keresahan atau
hal yang emang kamu lagi perjuangin gitu, dan kita juga doain semoga kamu juga bisa konsisten dalam perjuangan kamu gitu. Amin. Ya, dan ya kita sama-sama bertumbuh gitu jadinya. Jangan lupa bye-bye. Jangan lupa bye-bye. Jangan lupa bye-bye. Jangan lupa untuk share podcast ini, dan juga komen juga misalnya kamu ada oh iya benar juga atau nggak gitu juga sih atau gimana, terserah sih. Iya. Dan subscribe dan follow Tuh. Instagram kami dan juga YouTube kami dan juga Spotify kami semuanya. Nanti kan pokoknya di tahun 2026 Icari akan melakukan sesuatu. Yes. Sampai jumpa tahun depan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.